Assalamualaikum taretan atemu boleh bermakapere mantere paling kesehatan serta kabar katen. Hai bunda hebat semuanya dan juga teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga diberi keberkahan dan juga kesehatan. Jumpa lagi di video Umi. Kali ini Umi mau ngebahas nih bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji 1,2 juta. Nah, mungkin ada nih yang diantara bunda-bunda semua atau teman-teman semua yang memiliki pengalaman gaji 1,2 juta ini. Pertanyaan ini datang dari Momo Collection. Terima kasih ya untuk Bunda Momo Collection. Semoga Bunda diberkahi rezeki yang lebih lancar dan lebih berkah lagi. Dan di sini Bunda Momo Collection hanya sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilan gaji suami yaitu sebesar 1,2 juta. Di sini Bunda Momo memiliki putra putri 2 anak yang berumur 3 tahun dan yang satunya lagi bayi yang baru lahir. Dan kewajiban per bulan yang harus dibayarkan yaitu kontrakan senilai 550.000. Di sini Momo Collection bertanya nih, bagaimana nih supaya bisa menganggarkan tabungan dan juga supaya bisa cukup untuk keperluan 1 bulan. Oke, yang perlu kita ketekankan dulu di sini yaitu Bunda Momo di sini memiliki 2 balita nih. 2 balita yang pastinya kalau ada 2 balita itu pasti yang akan berhubungan yang lebih menguras keuangan kita yaitu popok dan sufor. Nah, di sini Umi akan tekankan, Umi tidak akan memakai popok ataupun yang lainnya. Di sini Umi lebih menyarankan yang lebih hemat saja yaitu underpad atau popok kain. Hanya sekilas info saja nih, untuk bayi yang baru lahir dia itu pasti kebanyakan pup. Nah, pupnya itu pasti sedikit-sedikit saja, gak bakal sebanyak seperti bayi yang berumur 2-3 bulan. Jadi yang baru lahir ini Umi sarankan kalau memang harus menggunakan popok bisa menggunakan underpad yang dipotong-potong lalu ditempelin di popok kainnya ataupun di lampinnya gitu. Jadi si pupnya bayi ini gak langsung kena si lampin, jadi bisa langsung dibuang dan bisa diganti lagi underpad. Murah kok untuk harganya ya. Atau yang lebih enak lagi adalah popok kain, tapi untuk bayi untuk popok kain ya sedikit agak ribet. Tapi kembali lagi, untuk popok kain itu lebih hemat karena hanya kita menggunakan sekali dan selanjutnya kita akan mencucinya dan akan menggunakan ulang kembali. Jadi ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, di sini untuk sufor Umi tekankan lagi di sini karena Momo Collection atau Bunda Momo di sini bekerja sebagai ibu rumah tangga, artinya hanya di rumah saja. Jadi Umi sarankan untuk tidak menggunakan sufor, jadi full ASI. Kalau kemarin Umi menganggarkan sedikit sufor, tapi kalau untuk di sini karena gaji yang hanya ya menurut Umi kurang ya untuk kebutuhan bayi, jadi Umi sarankan untuk tidak menggunakan sufor. Dan yang perlu diketahui lagi bahwa pengeluaran dengan gaji 1,2 juta ini yang dikurangi dengan kontrakan 550.000 itu adalah cukup. Jadi kita rincikan pengeluaran wajibnya terlebih dahulu dan akan menghasilkan sisa yang sangat cukup. Jadi jangan sampai kita merasa sedikit gimana dengan hasil nanti anggaran yang Umi coret nanti, karena ya memang gaji 1,2 juta ini dengan dikurangi kontrakan itu sudah sedikit agak membingungkan gitu loh. Dan di sini inti terpenting dari rincian yang Umi tulis adalah pokok-pokok dari kebutuhan per bulan itu terpenuhi dengan aman dan juga akan menghasilkan anggaran belanja yang pas atau minim. Jadi anggaran belanja di sini yaitu belanja ke pasar ya untuk lauk atau sayur. Hasilnya itu akan pas atau sangat minim sekali. Dan di sini Umi juga tekankan atau Umi ingatkan bahwa dengan keuangan seperti ini akan menghasilkan tabungan yang sangat kecil.
Gak masalah nabungnya kecil, intinya tiap bulan kita tabung ya. Sembari itu cari tambahan penghasilan yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita rincikan dulu nih pengeluaran apa saja yang wajib Bunda Momo keluarkan per bulannya. Di sini Umi hanya rincikan yang menurut Umi rasakan selama Umi mempunyai bayi dengan kondisi seperti Bunda Momo. Jadi sekali lagi, kalaupun memang kurang atau lebih dari anggaran ini, silakan dikoreksi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Oke, yang pertama ada telon 30k. Telon di sini 30.000, mereknya My Baby. Di sini Umi akan berikan semua foto-fotonya supaya tahu ya anggaran pengeluarannya itu bagaimana. Di sini senilai 145 mili. Di sini Umi anggarkan ini biasanya ngabis 2 bulan. Pemakaiannya itu bisa sampai lebih 2 bulan karena tapi karena di sini Bunda Momo memiliki 2 anak yang sama-sama balita, bisa digunakan ke umur yang 3 tahun ataupun bayi yang baru lahir. Totalnya senilai 15.000. Kemudian bedak bayi 20.000, bisa digunakan 2-3 bulan untuk 2 anak nih. Kalau cowok ya mungkin lebih hemat lagi, bisa sampai 4 bulan sampai 5 bulan. Dan di sini Umi anggarkan untuk pengeluaran bulanannya anggap saja 2 bulan jadi 10.000. Sampo 10.000 untuk 1 bulan, sampo anak nih ya, karena ada 3 tahun dan bayi baru lahir. Jadi jadikan aja 1 untuk samponya, yang dimana setiap bulannya kita menganggarkan 10.000. Sabun 2 kali 2.700, anggap saja di 3.000, jadi totalnya 6.000. Sabun 2 kan ada 2 anak ya, 2 umur 3 tahun atau bayi baru mungkin atau kurang atau lebih bisa disesuaikan lagi. Dan di sini Umi kembali mengingatkan bahwa kita menggunakan underpad. Underpad di sini harganya 25.000. Itu isinya 10 pieces, lebarnya itu sangat lebar banget. Ada di foto ya lebarnya. Dia itu kalau dipotong untuk usia bayi itu bisa berpakai berbulan-bulan. Bisa sampai 2-3 bulan. Anggap saja kebutuhan pupnya itu sangat banyak tuh, hingga menghabiskan 2 bulan. Jadi per bulannya itu Umi anggarkan perkiraan saja 10.000 untuk membeli underpants. Bisa beli di apotik yang lumayan sih harganya, itu lebih ramah di kantong daripada harus beli 1 pak. Atau kalaupun nggak mau pakai underpants, bisa nih anggaran 25.000 ini dibuat untuk menyimpan stok popok kain. Jadi sedikit-sedikit belilah, walaupun hanya 1 atau 2 ya tidak apa-apa beli. Jadi 10.000 untuk underpad dan sisanya 15.000 untuk membeli si popok kain. Dan kemudian ada sabun piring, sabun mandi, odol, sampo. Di sini Umi menggunakan anggaran per bulan ya. Jadi kalau memang habis 2 bulan, Umi bagi menjadi 1 bulan dan semuanya sudah ada. Sabun baju 18.000, sabun piring hanya 8.000, sabun mandi 5.000, odol 10.000, bisa nyampe 2-3 bulan untuk bunda dan juga suami yang tiap bulannya hanya mengeluarkan 5.000, dan sampo 16.000 untuk 2 bulan, jadi per bulannya hanya mengeluarkan 8.000. Dan untuk kebutuhan dapur ada gas 1 tabung 20.000, gula, garam, bawang putih, merica 35.000. Di sini terserah ya mau beli minyak goreng atau apapun, intinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang dimana totalnya yaitu 150.000. Di sini memang pas Umi anggarkan hal yang terpentingnya saja. Jadi disesuaikan ya dengan kebutuhannya masing-masing. Dan selanjutnya kita akan menganggarkan bagaimana kebutuhan per bulannya dengan kebutuhan bulanan yang lengkap, yaitu seperti biasa Umi akan membuat dulu tabel rincian buku kas, yang dimana di situ ada tanggal, rincian, pengeluaran, pendapatan, dan juga saldo. Dan yang pertama seperti biasa gaji suami terus di lebih awal, yaitu sebesar 1.200.000. Dan untuk yang lebih awal yang harus terbayarkan yaitu kontrakan 550.000, PLN dan PDM nih. Misalnya nih Umi anggarkan saja yang di bawah rata-rata ataupun tengah-tengah nih menurut Umi itu 200.000. Atau kalau ini PLN dan PDM terlalu banyak bisa disesuaikan lagi, berarti bisa lebih hemat. Dan untuk zakat 2,5% 30.000. Umi tekankan lagi, zakat di sini silakan di skip kalau yang kurang setuju, atau bisa nih tetap zakat dikeluarkan
dengan manfaat, ya nanti pasti akan tahu. Beras di sini yaitu 100.000, Umi anggarkan 100.000 karena yang makan kan cuma hanya Bunda Momo dan suami, sedangkan anak yang belum 3 tahun ya makanya nggak terlalu banyak kan ya. Kebutuhan bayi dan rumah di sini yang seperti tadi kita anggarkan yaitu sebesar 150.000. Nah, di sini menghasilkan sisa 170.000 yang dikurangi dengan tabungan 20.000 menghasilkan 150.000. 150.000 di sini yaitu adalah jatah belanja. Kenapa Umi anggarkan dulu kebutuhan semuanya sehingga menghasilkan 170.000? Jadi untuk tabungan kita bisa dikareka nih, apakah cukup untuk kita nabung atau tidak. Kalaupun kita tidak bisa cukup untuk tabung, ambillah sedikit walaupun itu hanya 10.000 atau 20.000 per bulannya. Jadi memiliki jatah belanja sebanyak 150.000 sehingga perharinya itu adalah 5.000 per hari, dan kalau seminggu adalah 35.000 per minggu. Jadi di sini adalah anggaran untuk belanja harian. Jadi kalau belanja harian 5.000-nya itu dapat apa? Ya disesuaikan lagi. Sesuaikan lagi dengan anggaran, mau beli lauk atau sayur silahkan. Intinya cukup gak cukup kita nikmati. Kalaupun memang harus menambah penghasilan, silahkan cari tambahan penghasilan. Intinya kembali lagi kita mau berdiam diri atau merubah nasib, gak masalah sih. Intinya di sini yaitu belanja seperlunya, tidak ada kata belanja yang lain. Sabar dan syukur, karena di sini tetap yang utama yaitu sabar dan syukur. Karena kalau kita sudah sabar dan syukur, pasti kita akan menerima berapapun gaji suami yang didapatkan. Dan juga positif, karena apa? ASI mempengaruhi dengan pola pikir kita. Semakin kita mumet, semakin kita banyak pikiran, ASI bakalan mampet dan juga akan mempengaruhi dengan adanya bayi yang baru lahir. Dan tetap kalau memang ini kurang dari coretan-coretan Umi seperti ini, silahkan cari sampingan online. Di sini walaupun Bunda Momo gak keluar rumah atau apapun, tapi bisa cari sampingan dengan online yang dimana akan menghasilkan walaupun hanya cukup untuk membeli kebutuhan bulanan ataupun belanja bulanan. Sekian saja coretan dari Umi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.